Sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan, Senin 31 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, penghulu para nabi, pembawa rahmat hingga akhir zaman. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Asahan di acara yang telah kita nantikan ini. Teriring doa dan harapan, semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku pemimpin di Asahan yang tercinta ini. Bapak serta Ibu sekalian, situasi pandemi COVID-19 yang melanda di hampir seluruh negara di dunia sejak beberapa waktu belakangan ini telah memaksa kita untuk merubah perilaku hidup kita sehari-hari yang kemudian kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Cara kita menjalani hari-hari tidak lagi bisa sama seperti dulu, termasuk dalam hal penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis, tidak lagi dengan pertemuan tatap muka, melainkan dengan cara virtual atau daring, dengan memanfaatkan fasilitas video conference seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kiranya pelaksanaan kegiatan secara virtual ini tidak mengurangi semangat dan keinginan kita untuk mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita di pagi hari ini, yakni sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh pembawa acara. 2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. 3. Laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan. 4. Doa. 5. Bimbingan dan arahan Bapak Bupati Asahan yang sekaligus akan membuka acara sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. 6. Penyampaian materi pertama oleh tim dari Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. 7. Penyampaian materi kedua oleh tim dari Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. 8. Tanya jawab. 9. Penutup. Demikianlah susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, segera saja kita memasuki acara yang kedua, yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya penyampaian laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Bapak Haji Rahmat Hidayat Siregar, Esos MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Asahan, Bapak Haji Surya BSC. Yang saya hormati Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Asahan. Yang saya hormati narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan. Yang saya hormati rekan-rekan OPD peserta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya untuk OPD se-Kabupaten Asahan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya untuk OPD se-Kabupaten Asahan sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata naskah Dinas Elektronik di lingkungan instansi pemerintahan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang aplikasi tata naskah Dinas Elektronik instansi pemerintah. Selanjutnya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan e-government di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 800/558 tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan BIMTEK aplikasi Simaya di tahun anggaran 2020. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah agar para peserta mengetahui dan memahami penggunaan aplikasi Simaya dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang tata naskah Dinas Elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Adapun tujuan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perkantoran serta koordinasi dan keterhubungan antar instansi pemerintahan. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya OPD se-Kabupaten Asahan dilaksanakan secara virtual selama 2 hari pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2020 melalui media Zoom Cloud Meeting live streaming. Narasumber dan peserta berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan
ini yaitu sekretaris, kasubag umum, dan operator dari seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Asahan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami jauh dari kata sempurna, karena jika terdapat kekurangan dan kekhilafan di sana sini, kami mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya, kami mohon berkenan Bapak Bupati Asahan untuk memberikan arahan dan bimbingan, sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita simak bimbingan dan arahan Bapak Bupati Asahan, Bapak Haji Surya BSC, yang sekaligus membuka acara sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan secara resmi. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Pak Asisten, para narasumber, para peserta sosialisasi dan bimbingan teknis yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat ikut serta bersama-sama secara virtual untuk mengikuti sosialisasi kegiatan aplikasi Simaya untuk OPD Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan keikutsertaan kita pada hari ini adalah bentuk upaya kita dalam memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Saudara-saudara sekalian peserta, dalam rangka mengikuti efisiensi dan efektivitas proses mekanisme kerja atau prosedur dalam sistem pemerintahan, maka perlu dilaksanakan dan dikembangkan sistem pemerintahan elektronik yang tepat dan menyeluruh. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah pengembangan sistem administrasi perkantoran secara elektronik yang terintegrasi. Hal ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aplikasi Simaya yang akan disosialisasikan pada hari ini adalah salah satu dari bentuk pengembangan sistem administrasi perkantoran secara elektronik. Dimaksud, aplikasi ini merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari office sebelumnya dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata naskah dinas elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Aplikasi Simaya ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya berharap kiranya pada akhir tahun 2020 ini seluruh instansi pemerintah telah menerapkan aplikasi Simaya sebagai sistem administrasi perkantoran dan Maya integrasi. Mengingat pentingnya aplikasi ini, maka diperlukan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Oleh karena itu saya berharap agar saudara-saudara dapat mengikuti dan memanfaatkan kegiatan bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya, sehingga setelah kegiatan ini selesai, hendaknya dapat diaplikasikan secara nyata dalam tugas sehari-hari di lingkungan OPD masing-masing. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Selaku panitia pelaksana, saya ucapkan terima kasih dan kiranya dapat melakukan evaluasi setiap tahunnya untuk memastikan pengoperasian aplikasi ini sesuai dengan tujuan. Semoga kegiatan sosialisasi dan BIMTEK yang akan kita laksanakan ini berjalan lancar dan sukses, serta senantiasa mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya untuk OPD se-Kabupaten Asahan
secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pembukaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis aplikasi Simaya untuk seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Dengan demikian, berakhirlah acara pembukaan di pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih, dan kita akan beri sejenak. Dan yang terhormat Bapak Bupati Asahan kiranya berkenan meninggalkan tempat. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, segera saja kita masuki ke acara berikutnya, yakni penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh tim dari Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. Ibu sekalian, kita akan segera menyimak materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain SEMSI, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih, Ibu yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu yang ikut berhadir pada hari siang berbahagia ini yang kami hormati dari Dinas, Badan, Inspektorat, dan Kecamatan, dan bagian-bagian yang ada di Sekretariat Kabupaten Asahan. Bahwa kesempatan hari ini kita akan mengikuti bimbingan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi e-office, yaitu aplikasi Simaya. Saya diminta Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan materi ini, seyogyanya beliau juga ikut hadir dan sekaligus sebagai narasumber. Sebelumnya saya coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Zulkarnain, sebagai Kepala Bidang IT di Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, mulai terbentuknya Dinas Kominfo sekitar Januari 2017. Sebelum di Dinas Kominfo, saya juga sebagai Kepala Bidang di Dinas Komunikasi dan Informasi. Nah, mungkin beranjak dari sana saya ikut bergabung di Dinas Kominfo karena tupoksi yang STEM, administrasi perkantoran, Maya, yang merupakan aplikasi e-office yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Menpan nomor 5 tahun 2013 tentang penggunaan aplikasi tata naskah elektronik pada instansi pemerintah dan Kepres 65 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Aplikasi surat menyurat yang dilakukan secara elektronik ini terhubung dengan internet. Simaya adalah aplikasi administrasi perkantoran berbasis web atau dengan aplikasi ini proses manajemen persuratan yang biasanya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga memudahkan dalam proses administrasi, pencarian dan pengarsipan. Kami harapkan dengan melalui aplikasi Simaya nantinya bahwa kita sebagai ASN yang menduduki jabatan tertentu tentu terlibat dalam hal untuk memproses surat menyurat. Dengan kondisi aplikasi Simaya ini tentu walaupun kita tidak berada di kantor atau di luar kantor, kita bisa menerima dispo dari pimpinan kita atau pimpinan kita mendisposisi memproses surat melalui HP Android yang sudah terinstall melalui aplikasi Simaya. Tadi harapan Pak Bupati, saatnya kita di Kabupaten Asahan untuk menerapkan sistem ini. Aplikasi Simaya sendiri adalah produknya Kementerian Kominfo. Sampai saat ini sudah sampai ke versi 5-nya, ya tentu menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman.
kenapa aplikasi Simaya ini atau surat menyurat secara elektronik diterapkan di pemerintahan? Tentu dasar hukum yang sampai saat ini sudah sampai ke urutan 7. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. 3. Permen PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman umum tata naskah dinas elektronik di lingkungan instansi pemerintah. 4. Permen PAN dan RB Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata naskah dinas. Sampai ke 7, yaitu Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan e-government di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Di dalam peraturan bupati tersebut dapat dijelaskan di bab 3. Di ayat 1, penyelenggaraan e-government meliputi pemanfaatan jaringan komunikasi dan pemanfaatan sistem informasi. Ayat 2, penyelenggaraan e-gov sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri dari Internet Service Provider, kabel unsolicited wire atau UTV, fiber optik, komputer, server, switch, access point, router, tower, dan perangkat lunak lainnya. Ayat 3, penyelenggaraan e-gov sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berupa aplikasi penunjang, yaitu bagian dari pemanfaatan sistem informasi, termasuk e-procurement, e-office, e-commerce, website, video conference, dan aplikasi elektronik lainnya. Bahwa di pemerintah Kabupaten Asahan secara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, insya Allah sudah ready, sudah siap, baik sistem informasi yang akan kita terapkan, yaitu aplikasi e-office, dan jaring komunikasi dari perangkat kerasnya. Bahwa ini adalah satu kesatuan untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Asahan. Di bab 4, tanggung jawab penyelenggara, pasal 5. Penyelenggara e-gov sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Hari ini kami Dinas Kominfo coba untuk melakukan pengenalan aplikasi surat menyurat secara elektronik, yaitu aplikasi Simaya. Lanjut. Nah, kenapa kita menggunakan Simaya atau surat menyurat secara elektronik ini? Tentu dari sisi waktu kita bisa menghemat sumber daya, tenaga, biaya. Dari sini kita dengan nanti kalau aplikasi Simaya betul-betul kita terapkan mungkin dari dinas, dari kecamatan terjauh dengan aplikasi OPD yang terhubung dengan Simaya, cukup melakukan memproses surat melalui aplikasi tersebut, baik mengirim ataupun menerima dengan menggunakan aplikasi Simaya. Saat ini kita di Pemkab juga difasilitasi dengan melalui medsos. Nah, medsos contohnya melalui aplikasi WA. Tentu dari sini bisa dari sisi keamanan belum begitu 100% terjamin. Dengan aplikasi Simaya, ini insya Allah dari luar atau dari hack itu coba kita antisipasi. Selanjutnya, dengan aplikasi Simaya bisa kita terimbas dengan efektif bekerja di mana saja dan kapan saja. Saat pimpinan kita berada di luar kota dengan surat yang harus dia proses, tentu tidak harus menunggu dengan waktu yang terlalu lama atau yang bisa diundur di beberapa hari berikutnya. Selanjutnya, Simaya juga ini telah sesuai dengan
proses bisnis alur persuratan dari Kemenpan RB tersebut. Untuk bisa mengakses masing-masing pengguna SIMAYA bisa melalui portal pelengkap asahan dengan domain asahankop.go.id. Ada menu yang terlink di dalam dashboardnya. Dengan mengklik SIMAYA bisa masuk ke aplikasi SIMAYA tersebut. Saat ini dari Dinas Kominfo telah menyiapkan akun masing-masing pengguna SIMAYA yang sudah kami siapkan dan kami kirimkan melalui email masing-masing pribadi dan email kantor. Dan kami harapkan setelah Bapak Ibu menerima akunnya tersebut tentu bisa menjadi otorisasi sebagai pelaksana atau pengguna pelaksana surat menyurat di dinas atau di OPD masing-masing. Aplikasi SIMAYA juga bisa langsung diakses dengan langsung ke alamat linknya, yaitu simaya.go.id. Bisa melalui smartphone, bisa melalui komputer yang terhubung dengan koneksi internet. Sampai dengan saat ini, Kominfo sudah menggunakan di internalnya untuk surat menyurat dengan menggunakan SIMAYA versi 5 ini. Kementerian Kominfo RI sesuai dengan apanya sudah mengeluarkan versi 6, tapi belum saatnya untuk dipergunakan karena ada beberapa yang harus mereka siapkan. Mungkin saja tambahan fitur-fitur di aplikasi SIMAYA tersebut. Kami di Dinas Kominfo di internalnya, di internal sudah melakukan surat menyurat atau memproses mendispo dengan beberapa pejabat yang memang sudah melek teknologi. Ya pada umumnya sih ada dari kita semua, belum semua bisa menguasai di akunnya masing-masing. Di aplikasi tersebut ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita klik dan kita proses surat menyurat. Pertama adalah fiturnya surat masuk dan surat keluar, disposisi masuk dan disposisi keluar, disposisi inisiatif, Frenchbox, asisten, arsip, administrasi kecamatan, administrasi kelurahan, dan administrasi kepegawaian. Semua ini pada hari ini insya Allah ataupun kita lanjutkan di besok hari, kita akan bersama-sama mengikuti mendalam untuk penggunaan aplikasi SIMAYA dengan memulai dari surat masuk sampai ke administrasi kepegawaian. Ada beberapa tingkatan pengguna SIMAYA. Yang pertama admin lokal, yaitu penggunanya itu mulai dari Kementerian Lingkungan dan Pemda. Nah, kenapa kita harus menggunakan SIMAYA yang dikeluarkan dari Kementerian Kominfo? Kedepannya, bahwa pengguna SIMAYA se-Indonesia bisa melakukan proses surat menyurat. Contoh dari Kabupaten Asahan memproses surat atau mengirim surat ke Kabupaten Samosir. Andai Samosir sudah menerapkan aplikasi SIMAYA, kita bisa langsung mengirim surat melalui aplikasi tersebut. Terus pengguna SIMAYA pada tingkatan ini admin unit, yaitu di masing-masing OPD. Dinas Kominfo juga sebagai admin unitnya untuk di Dinas Kominfo sendiri. Tata usaha, pimpinan instansi yaitu eselon 2, eselon 1, atau yang diberi wewenang kirim surat atau memproduksi surat. Pengguna biasa yaitu staf eselon 4 dan eselon 3.
apa yang dimaksud dengan admin lokal tadi? Yaitu membuat struktur organisasi. Ini berhubungan dengan bahasa pemrograman komputer, tentu yang ahli IT bisa langsung untuk meng-create atau membuat struktur organisasi di masing-masing OPD-nya. Membuat instansi, jabatan dan pengguna, mengatur pengguna, membuat akun admin unit, mereset password, memindahkan akun, dan menonaktifkan akun. Ini adalah beberapa tugas dari admin lokal yang ada misalnya di Pemkab Asahan sendiri saat ini yang dikelola sama Dinas Kominfo. Admin unit ini berada di masing-masing OPD, mulai kecamatan, kelurahan, sampai bagian atau dinas badan. Tugasnya adalah membuat struktur organisasi di unitnya masing-masing. Jadi, kami harapkan nanti, mungkin di hari ini atau besok, kita akan mengikuti tutorialnya, bagaimana sih membuat struktur organisasi di masing-masing unitnya. Yang ini tentu yang bisa betul-betul menguasai komputer atau bahasa pemrograman. Nah, jika ada Bapak Ibu yang terkendala dengan ini, kami Dinas Kominfo siap mendampingi dan saat ini sudah terhubung melalui WA grupnya masing-masing ataupun bisa melalui email. Tapi yang lebih praktis yang kami pikirkan adalah tentang WA group yang sudah kita siapkan. Kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di WA Group supaya kita bisa mengimplementasikan sesuai harapan Pak Bupati sekarang ini. Juga tugas admin unit adalah membuat jabatan. Membuat jabatan maksudnya di sini adalah di aplikasi Semaya tersebut. Bisa dia menambahkan jabatan-jabatan struktural dan fungsional umum jika mereka itu melewati proses surat menyurat. Membuat user pengguna, tentu dengan admin lokal bisa mengganti. Andai Bapak Ibu di OPD-nya nanti suatu saat ada pergantian pejabat atau pindah, tentu melalui admin unit bisa meng-create penggantian tersebut dan mengeluarkan atau menonaktifkan user yang sudah ada. Tata usaha adalah bagian surat menyurat di aplikasi Semaya. Bedanya dia memang harusnya melalui tata usaha tersebut yang terus dari tata usaha memproses kepada subak umum dan selanjutnya. Tugas-tugas tata usaha adalah sebelum mereka mengupload di aplikasi Semaya adalah men-scan surat masuk dan surat keluar, menerima dan mengagendakan surat masuk, mengirim dan mengagendakan surat keluar. Pimpinan adalah bagian dari yang terpenting dari surat menyurat ini, yaitu menerima surat masuk dan surat keluar, disposisi surat masuk, tanda tangan, dan surat keluar. Nah, pimpinan andai nanti memang betul-betul Semaya sudah diterapkan, tentu melalui HP Android-nya di mana saja atau di kantor melalui komputer bisa mendispo langsung melalui aplikasi tersebut. Dan yang menerima dispo juga memproses atau menindaklanjutinya. Kelebihan antara lain dengan aplikasi Semaya ini, jika kita saat nanti harus mencari surat yang lalu dengan aplikasi Semaya tentu dengan cara efektif. Tinggal mengklik historinya dan kita bisa melihat atau menerima surat yang sudah ada. Bagian dari Semaya ini adalah pengguna biasa. Pengguna biasa yang dimaksud di sini adalah menerima dan mengirim disposisi. Menerima disposisi dari pimpinan dan harus ditindaklanjuti. Membuat dan memeriksa konsep surat. Kolerasi antar pengguna dari aplikasi Semaya ini adalah antara tata usaha dengan pengguna biasa melalui pimpinan. Saat pengguna biasa
memproses surat atau memproduksi surat tentu melalui pimpinan dan tata usaha adalah finishingnya. Dia menerima surat legendaris atau dia membuat surat keluarnya. Surat masuk manual, surat masuk terbagi menjadi surat masuk manual adalah surat fisik yang dikonversikan menjadi elektronik. Nah, Bapak Ibu sekalian, awal-awalnya kita memang mungkin harus secara manual. Kalau bisa kami istilahkan semi elektronik. Menerima surat hard copy, surat fisiknya, men-scan dan memproses. Pimpinan juga nanti saatnya baik dia secara fisik dia memproses, mendisposisi, juga dia secara elektronik melalui akunnya masing-masing. Surat masuk Simaya adalah surat yang diterima dari instansi yang terintegrasi Simaya. Nah, ini kalau saatnya nanti juga benar-benar Simaya ini sudah diterapkan, tentu melalui Simaya ini sudah langsung misalnya Kominfo mengirim surat ke Dinas Perhubungan. Nanti Dinas Perhubungan bisa menerima surat yang dari aplikasi Simaya dan mencetak, kalau perlu dicetak, atau langsung memproses kepada pimpinannya. Tentu tidak Dinas Kominfo secara fisik mengantarkan surat tersebut dengan jarak tempuh atau dengan risiko yang ada. Kami harapkan juga dengan aplikasi Simaya ini nanti kita akan betul-betul menerapkan sehingga proses surat menyurat bisa lebih efektif dan efisien. Ini alur surat masuk. Sebenarnya pada umumnya kita di kalangan mungkin tidak asing lagi, tapi bedanya ini aplikasi Simaya, tentu tadi yang saya sampaikan di awal adalah men-scan atau memproses surat di tata usahanya. Kalau secara alur di sini kita bagian strukturnya adalah dari tata usaha langsung ke pimpinan. Pimpinan memproses surat atau mendisposisi surat sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lanjut. Alur surat manual yang kami sampaikan tadi, pertama adalah surat masuk fisik, scan surat, nanti diekstensikan kepada PDF, administrasi input surat, itu administrasi ke Simaya, langsung ke pimpinan disposisi surat. Nah, dari pimpinan memproses surat itu, disposisi surat masuk kepada surat pejabat di bawahnya atau surat masuk pimpinan. Bedanya di alur kerja surat masuk antar Simaya adalah langsung kepada aplikasi Simaya tersebut tanpa melalui proses scan. Dari penomor agenda surat, nanti dari yang tata usaha membuka, mengakses Simayanya tentu mengagendakan dulu, mendaftarkan kepada buku agendanya. Bedanya di situ tentu kita didampingi dengan agendanya. Nah, terus selanjutnya adalah surat masuk ke pimpinan. Dari pimpinan mendisposisi surat dan disposisi surat dari pimpinan langsung kepada penerima atau pejabat di bawahnya. Ada surat masuk, ada surat keluar. Surat keluar juga terbagi menjadi secara manual, yang surat dibuat melalui aplikasi dan dikirim secara manual. Juga bisa, atau surat keluar Simaya adalah surat yang dibuat melalui aplikasi Simaya dan dikirimkan ke instansi pengguna aplikasi Simaya. Ini tentu dengan sama-sama pengguna Simaya. Lalu surat keluar, mulai dari konseptor atau staf atau pejabat biasanya, langsung kepada di atasannya, yaitu pejabat pemeriksa berjenjang. Langsung diproses kepada pimpinan dan kembali kepada tata usaha. Pimpinan di sini adalah pimpinan yang di dinas atau di satuan kerja masing-masing. Nah, ini bisa juga terjadi di dalam aplikasi Simaya tersebut. Andai itu tidak sesuai dengan maksud surat, pimpinan juga bisa memproses melalui aplikasi Simaya.
bahwa surat yang dikeluarkan itu harusnya diperbaiki. Tidak harus, jadi pimpinan nanti misalnya berada di mana, dia melihat konsepnya itu tidak sesuai dengan yang dimaksud, tentu dia memproses agar surat tersebut diperbaiki dan ditambahkan dengan beberapa masukan dari pimpinan tersebut. Alur kerja surat keluar yang manual, ini masih kita tentu membuat suratnya di luar aplikasi Simaya. Tentu pembuatan konsep surat itu melalui staf atau di bawah beberapa pejabat atau di bawah presisi atau di bawah pemeriksaan konsep, terus diproses melalui pemeriksaan konsep oleh pimpinan. Nah, dari pimpinan juga bisa menurunkan surat kembali seperti biasa, atau kalau surat itu memang sesuai akan diteruskan melalui administrasi surat, cetak, print, dan pengiriman secara manual. Nah, dari sini juga pengirim secara manual bisa kita input ke aplikasi Simaya yang untuk penggunaan Simayanya. Manual tetap ada dan secara Simaya juga bisa terekam atau tersimpan melalui database-nya. Aplikasi Simaya saat ini masih berada di servernya di Kementerian Kominfo. Apa yang kita lakukan, database-nya masih tersimpan di kementerian. Dari aplikasi Simaya tersebut, pembuat surat bisa langsung memproduksi atau mengetik suratnya. Nah, dari situ tersebut tanpa mencetak, dan pimpinan di atasnya memeriksa juga melalui aplikasi Simaya atau tidak melalui kertas. Lanjut ke konsep oleh pimpinan. Nah, dari pimpinan, jika suratnya sudah benar, maka dia langsung ke penomoran melalui tata usaha atau administrasi surat. Dan surat siap dikirimkan melalui aplikasi Simaya. Demikian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih di awal pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari Dinas Kominfo bisa diikuti. Nah, saatnya nanti tentu ada yang harus kita lakukan dari sisi tanggung jawab jika ada yang harus dipahami. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian salah. Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain atas materi yang disampaikan. Demikianlah materi 1 telah disampaikan dengan baik oleh Bapak Zulkarnain. Bila ada pertanyaan, nanti akan dilanjutkan setelah materi kedua. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dibentuk sebagai pelaksanaan Anggaran Nomor 7 Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember tahun 2016. Visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan mengacu kepada visi pemerintah Kabupaten Asahan yang religius, sehat, cerdas, dan mandiri. Visinya adalah keterwujudan efektivitas dan efisiensi komunikasi dan informatika penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Asahan yang religius, sehat, cerdas, dan mandiri. Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan adalah yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pemberdayaan menggunakan sarana komunikasi dan informatika. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis. 3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi. Yang keempat,
meningkatkan kemitraan dan kepercayaan lembaga komunikasi informatika antara pemerintah daerah dan masyarakat. Yang kelima, mendorong peran serta media massa dalam meningkatkan informasi yang beretika dan berakutabel. Yang keenam, meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika. Untuk menunjang pembangunan Kabupaten Asahan bidang teknologi dan informasi menuju Kabupaten Asahan yang informatif, Dinas Kominfo hadir berusaha menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam rangka penyebarluasan informasi serta publikasi kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, Diskominfo Asahan dengan slogan komunikasi senjatamu, informasi kekuatanmu, melalui bidang komunikasi media cetak dan elektronik telah melaksanakan berbagai program dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global di segala bidang secara tidak langsung telah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Untuk itu, Diskominfo Asahan melalui bidang teknologi dan informatika dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informatika yang profesional untuk mewujudkan sistem pelayanan pemerintahan atau e-government yang terintegrasi. Hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan kualitas sumber informatika melalui serangkaian bimbingan teknis dan sosialisasi yang diselenggarakan kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan, Diskominfo melalui bidang sandi dan statistik juga telah melakukan tata kelola persadiaan dan statistik. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan terhadap ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada ASN tentang pentingnya perlindungan terhadap informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan mempunyai moto. Motonya adalah komunikasi senjatamu, informasinya benar. Baik, selanjutnya kita simak materi kedua, yakni Panduan Aplikasi Simaya
yang akan disampaikan oleh narasumber dari tim Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. Oleh Bapak Denny Setiawan, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta bimbingan teknis Simaya. Di sini perkenalkan nama saya Denny Setiawan, staf dari staf bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan. Ya, saya bergabung dengan Dinas Kominfo kurang lebih 1 tahun. Di sini izinkan saya akan membawakan bimbingan teknis tentang alur persuratan Simaya, baik alur surat Simaya masuk dan surat Simaya keluar. Pertama-tama saya akan membawakan tentang cara surat masuk. Surat masuk sendiri terbagi 2, yaitu surat masuk manual, yaitu surat fisik yang dikonversikan menjadi elektronik. Dan surat masuk Simaya adalah surat yang diterima dari instansi yang terintegrasi Simaya. Sebelumnya Simaya dapat kita akses melalui domain Asahan Cup. Nah, Bapak Ibu dapat mengaksesnya pada handphone pemerintah dan di sini. Atau bisa langsung juga mengakses pada Simaya Go ID. Untuk alur surat masuk, pertama-tama kita buka akun TU Dinas Komunikasi. Akun TU pada Dinas Ibu dan Bapak masing-masing. Oh, maaf. Di sini kita sudah masuk pada akun TU. Seperti yang saya bilang tadi, surat masuk manual. Di sini kita akan coba menginput surat masuk manual, yaitu surat masuk yang sudah datang secara hard copy-nya. Sebelumnya Bapak Ibu harus men-scan-nya terlebih dahulu pada surat masuknya, atau bisa melalui, jika Bapak Ibu ingin yang lebih gampang, bisa di-download cam scanner di HP Android-nya masing-masing. Jadi tidak ribetnya, tidak perlu susah-susah. Nah, saya akan menerangkan surat masuk manual. Jika surat masuk antar Simaya, maka dia akan tertera di sini. Di bagian ini ada kotak masuk. Nah, ini tinggal kita kasih penomoran dan agenda, dan kita kirim ke pimpinan, dan pimpinan yang akan disposisikan. Tapi kita ini akan menjelaskan tata cara surat masuk manual, yaitu surat masuk yang sudah datang kopinya. Pertama kita buka terlebih dahulu surat masuk. Nah, di sini kendala kita, Bapak Ibu, mungkin sering terjadi loadingnya lama gini. Karena terus terang Simaya ini produk dari kementerian yang diakses oleh seluruh OPD dan instansi pemerintahan di seluruh Indonesia. Jadi mungkin servernya penuh atau gimana. Yang pasti memang sering terjadi lambat sekali loadingnya. Nah, kita sudah masuk pada surat masuk, dan kemudian kita klik di sini tambah surat masuk manual. Pada langkah sini tanggal diterima,
tanggal diteruskan, tanggal surat, klasifikasi, nomor surat, dan nomor agenda. Bapak Ibu, di sini saya akan mengambil contoh surat yang dikirim dari Badan Kepegawaian Daerah. Sebenarnya surat ini sudah pernah dimasukkan, namun di sini saya hanya sebagai contoh saja dan tidak apa-apa. Sini tanggal terima kita bisa lihat di pada lembar pada suratnya. Tanggal diterima tanggal 29 bulan 7. Tanggal diteruskan bisa dipilih tanggal 29 juga. Tanggal surat bisa dilihat pada suratnya itu tanggal 29 Juli. Klasifikasi surat. Nah, jadi apa dia? Berita acara, kan ada kadang dia surat undangan, nah, itu bisa dan ini untuk surat ini kita buat saja umum. Nomor surat kita lihat pada surat dan kita inputkan. Nomor agenda kita lihat pada disposisi surat. Nah, jika sudah kita periksa, jika sudah benar, maka kita klik next. Nah, perihal surat bisa kita lihat pada suratnya tentang apa dia yang kita inputkan. Instansi pengiriman, karena sini kita daerah ya, Ibu, karena suratnya masih dalam satu daerah. Nah, kita buat daerah. Nama instansi kita pilih Asahan, pemerintah Kabupaten Asahan. Nah, nama pengirim bisa dilihat dari surat. Ini kita mengirim adalah Bapak Kepala BKD. Nah, Bapak Nazarudin. Sah. Ini jabatan kita isi. Kepala. Alamat pengirim kita isikan, kita inputkan. Dan saran. Jika sudah benar, maka kita klik next. Nah, kita masuk ke langkah ketiga, kita pilih keamanan buat saya biasa, keamanan biasa, kecepatan biasa, ataupun 1000 nanti segera atau mungkin untuk penerima di sini. Nah, kebetulan ini akan dikirim ke Kepala Dinas Kominfo, Bapak Haji Rahmat Hidayat. Nah, untuk tembusan kita lihat pada surat, jika ada situ terkait tembusan, biasanya kan tembusan Bapak Bupati, maka bisa kita isi. Namun berhubung surat ini tidak ada, maka kita lewatkan. Kita masuk langkah keempat. Ringkasan kita isikan ringkasan di sini.
di ruang ringkasan dari suratnya dan isi surat. Isi surat Bapak Ibu bisa dimasukkan agar tujuan isi surat ini agar pimpinan kita dapat langsung melihat dan mengerti tentang apa isi surat tersebut tanpa harus mendownloadnya nanti. Untuk isi surat bisa kita ambil yang penting-pentingnya saja ya Bapak Ibu. Tidak harus semua, yang penting poin-poin utama dari surat tersebut. Nah. Sini setelah kita selesai untuk menginput isi surat, sini kita lampirkan surat masuk tersebut. Dan surat masuk BKD. Jika sudah selesai, maka kita klik finish
Nah, di sini kita muncul ya Bapak Ibu. Di sini pernyataan peraturan conference dan belum disposisi. Yang ini menandakan bahasanya surat tersebut belum dibaca oleh pimpinan kita. Dan langkah selanjutnya dari tugas TU yaitu mengagendakan surat tersebut. Ini surat masuk manual. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu, karena ini adalah produk dari kementerian dan yang digunakan oleh hampir seluruh. Jadi servernya dia sedikit berat sehingga memerlukan loading yang lama. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, untuk diagendakan, kita klik agenda. Jika sudah, kita langsung keluar dari akun dan langkah selanjutnya adalah membuka akun pimpinan. Ini pimpinan info yaitu Bapak Ahmad. Di sini kita lihat ada penambahan pada surat masuk. Kita klik saja surat masuknya. Nah, di sini muncul penyiapan peralatan pendukung video conference, namun dia akan belum hijau, berarti menandakan belum dibaca. Maka kita buka suratnya. Sini kita bisa lihat suratnya. Jadi pimpinan dapat langsung menampilkan isi surat dan pimpinan langsung mengerti isi dari surat tersebut. Jika ingin mendownload surat tersebut, bisa download yang sudah kita PDF-kan tadi. Lalu kita buat disposisinya. Di sini tujuan disposisi kita kirim ke Sekretaris Dinas Kominfo, Bapak Nirwan. Kita klik instruksi disposisi. Kita lihat pada surat tersebut yang sudah disposisi oleh Bapak Pimpinan. Bisa kita pilih untuk ditindaklanjuti atau kita pilih saja untuk ditindaklanjuti. Tanggal selesai kita buat pada lembar disposisi. Tanggal persen tanggal 29 juga. Keamanan kita buat saja biasa, kecepatan biasa, isi disposisinya. Nah, kita tulis isi disposisi. Hormat saudara sekretaris untuk diketahui dan ditindak. Nah, setelah selesai kita isi disposisi, maka kita kirim. Di sini kita lihat bahwa
kita ingin melihat detailnya, bisa kita klik ini. Kita bisa melihat sampai di mana surat tersebut. Dan tahap selanjutnya kita keluar dan masuk ke akun sekretaris. Di sini kita lihat satu disposisi masuk dan bisa kita klik. Ini bisa kita lihat. Bisa kita baca isi disposisinya. Jika isi disposisinya tidak dari pimpinan kita tidak ada untuk bukan ke bidang lain, maka bisa kita langsung kita selesaikan. Tapi karena di sini disposisinya untuk ditindaklanjuti dengan Kabid IT, maka dari sekretaris harus mendisposisikan surat tersebut ke bidang IT. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tujuan disposisi, tapi saja kita cari Bapak Kabid Zulkarnain. Nah, jika tidak muncul, maka kita harus mengklik untuk disposisi tambahan. Bapak Ibu, kita tunggu sejenak. Sebenarnya si Maya ini tidak susah ya Bapak Ibu. Cuma yang susahnya, yang membuat lama itu, ya ini tadi. Kita harus menunggu loadingnya yang lumayan lama. Sebenarnya kalau kita untuk penginputan surat masuk, surat keluar, tidak begitu lama sih, tidak begitu susah. Hanya yang harus sabar-sabar untuk menunggu loadingnya. Jika sudah keluar, maka kita cari namanya Zulkarnain. Instruksi disposisi bisa dipilih, dan ini kita buat ditindaklanjuti. Tanggal selesai kita pilih sesuai di isi disposisi tanggal 29 Juli. Keamanan biasa, kecepatan biasa, isi disposisi. Kabid IT, tolong ditindaklanjuti. Nah, setelah kita cek semuanya, maka kita kirim. Dan untuk informasi ya Bapak Ibu, aplikasi Simaya ini dapat dibuka melalui smartphone Android. Jadi tidak harus berada di kantor untuk mendisposisikan di mana saja, bisa melalui smartphone untuk mendisposisikan atau mengirim surat. Di sini muncul surat yang belum dibaca oleh Pak Kabid IT. Kemudian kita keluar dari akun Bapak Sekretaris dan kita masuk ke akun Bapak Kabid IT.
Nah, setelah masuk, di sini bisa kita lihat ada satu disposisi masuk. Ini kita klik. Nah, kemudian kita baca terlebih dahulu surat tersebut. Nah, setelah kita baca, maka kita kembali lagi, dan kita tanggapi disposisi tersebut. Kita selesaikan. Ini kita beri keterangan disposisi tersebut siap laksanakan. Dan kita simpan. Nah, jika kita lihat sini Bapak Ibu sudah hilang ya disposisinya. Ini juga sudah hijau yang berarti menandakan sudah kita tanggapi disposisinya dan sudah selesai untuk input surat masuk. Setelah itu kita keluar. Nah, begitulah dia alur untuk surat masuk manual. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk hari ini kita selesaikan saja sampai di sini. Untuk bagian alur surat keluarnya kita sambung lagi esok hari bersama saya kembali sebagai narasumbernya. Dan untuk saat ini kita selesaikan dan masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny Setiawan yang telah memberikan materinya. Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyimak tadi materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan gunakan fitur raise hand yang ada pada fitur partisipan. Kepada para peserta bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di partisipan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita mendengarkan beberapa session. Yang pertama sih pengenalan aplikasi Semaya. Yang kedua, coba menyampaikan tutorial surat masuk. Insya Allah, besok kita sambung. Dan hari ini sesuai dengan jadwal kita bahwa kita padatkan sampai pukul 12. Masih ada setengah jam lagi. Nah, andai kita padatkan juga bisa di hari ini kalau tidak Bapak Ibu yang harus ditanyakan. Kami menunggu dari Bapak Ibu, kalaupun sampai 1 menit dari sekarang tidak ada yang bertanya, mohon persetujuannya kita melanjut kepada materi surat keluar. Tadi kita dengarkan surat masuk. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kolom chat, ya sebentar. Ada yang di kolom chat. Mungkin dari Arjoman ada mau bertanya kepada host. Coba di-unmute dulu apanya speakernya. Silakan Arjoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo atau Kominfo mewakili. Jadi yang saya mau tanyakan gini Pak, itu ada surat masuk dan ada surat keluar. Jadi yang namanya surat masuk itu apakah surat pribadi bisa dimasukkan juga? Pribadi contohnya ada surat seseorang, bukan lembaga Pak ya, bukan lembaga, surat pribadi ditujukan kepada camat
Apakah itu dimasukkan di agenda Simaya atau tidak? Dan yang kedua yang saya mau tanyakan, masalah penginputan, Pak. Penginputan ini setelah kita input dan memproses, di situ lama, Pak. Apakah memang servernya padat atau gimana? Tapi kalau kita lihat dari jaringan internet, khusus di Erjoman sangat bagus. Jadi itu aja Pak yang saya sampaikan dan mohon petunjuk dari Bapak, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih Bapak yang dari Erjoman, bahwa memang ada pilihan untuk surat masuk. Antara lain adalah dari pusat, daerah, dan perorangan. Yang Bapak maksud tadi memang itu suratnya, memang beberapa dari kantor kita kan ada itu yang surat pribadi atau proposal dari organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga lain. Ya, bisa Pak dikelompokkan di perorangan Pak. Di perorangan memang surat yang disiapkan untuk kelompok perorangannya. Sifatnya pemerintah pusat, untuk kita dikelompokkan di pemerintah pusat, demikian juga di Pemkab atau pemerintah daerah. Nah, yang terakhir, yang kedua, masalah loading atau adanya jeda saat kita memproses akses ke aplikasi Simaya. Saat ini se-Indonesia sudah menggunakan, beberapa Pemkab se-Indonesia telah menerapkan aplikasi Simaya itu sendiri. Nah, dari sini yang kendala antara lain. Tapi tujuannya akhir nanti mungkin Kementerian Kominfo akan menyiapkan yang lebih gangguan. Kita contohkan saja pengguna medsos mungkin jutaan atau hampir ratusan juta tanpa kendala, mungkin disiapkan zona-zona. Informasi yang kami dengar, memang Kementerian Kominfo ada merencanakan sistemnya per zona. Apakah setiap provinsi atau provinsi? Dengan ini nantinya kendala kita mungkin tidak ada. Itu Pak dari Erjoman. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Lihat di chat ada pertanyaan dari Dinas Pertanian, kami persilakan. Terima kasih. Silakan Bu. Dinas Pertanian, Wilia Judika. Iya Pak. Pak, mau nanya Pak, dari Dinas Pertanian kan Pak, apakah nanti Pak surat yang tadi masuk setelah didisposisi ke bidang, berarti bidang itu Pak punya akun sendiri lah Pak untuk membukanya Pak? Oh iya Bu, sampai saat ini kita sudah menyiapkan akun-akun masing pejabat yang ada di dinas atau di kecamatan, dan kita telah kirimkan Bapak Ibu yang telah meregister untuk jadi peserta, dan yang belum nanti kita lanjutkan di WA Group Bu. Nanti apa Bapak Ibu yang belum bisa kita kirimkan. Nah, dari pimpinan ke bidang itu disposisi, dan tentu bidangnya mempunyai akun sendiri atau user sendiri. Seperti itu Bu. Oh ya Pak, iya. Oke lah Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali Bu. Baik, pertanyaan berikutnya kami lihat dari Kecamatan Elekdong. Silakan dari Elekdong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati narasumber dari Dinas Kominfo. Ada beberapa hal yang ingin, ini semacam masukan ya Pak. Ini kan kalau kami perhatikan dari tadi, banyak juga yang bingung nih Pak, masalah penginputan segala macam. Ya kalau boleh, ini saran, alangkah lebih baiknya dijadwalkan ulang kembali oleh Kominfo, masing-masing OPD diundang ke Kominfo, misalnya kecamatan
dibagi harinya, jadi supaya lebih bisa prakteknya langsung gitu loh Pak. Jadi materi kita langsung praktek. Kalau pada hari ini kan kita hanya melihat pada layar dan tidak bisa praktek langsung. Jadi kalau kita praktek langsung, alangkah lebih baiknya seperti itu supaya bisa dapat dipahami. Ya karena daya tangkap setiap orang kan mungkin beda-beda. Kemudian yang kedua, terkait kecepatan daripada penginputan sendiri, di kecamatan kami terkadang itu jaringan internetnya, wifi-nya sering putus-putus, jadi susah juga Pak kalau pas kita mau ngirim atau mau input keputus jaringannya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Memang sudah kami siapkan seperti kondisi saat ini Pak. Misalnya kemarin itu kami juga sudah memanggil beberapa OPD kaitan dengan pengelolaan website masing-masing di OPD-nya. Nah, kita dengan kondisi saat ini masih situasi pandemi nasional lah dibilang kan, memang kita upayakan melalui virtual dulu Pak. Nah, nanti kami siapkan juga mungkin tutorialnya juga dan beberapa dari video-video. Nah, andai pun memungkinkan kita ketemu langsung, kami coba sampaikan ke pimpinan, memang kita masing-masing menjaga untuk interaksi secara langsung. Baik Pak, usulan Bapak kami coba catat dan kami sampaikan ke pimpinan, nanti jika perkembangannya ada, kami siapkan. Nah, pendampingan kita untuk penerapan SIMAYA juga melalui WA Group Pak, bisa Bapak komunikasi langsung, mudah-mudahan dari kami bisa menanganinya atau menindaklanjutinya. Dan andai pun kita di Pemkab Belasan kita lakukan sekali lagi dalam bentuk virtual atau interaksi langsung, ya mudah-mudahan Pak kita siapkan. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Baik, kami selanjutnya dari Dinas Kesehatan. Oke, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, silakan dari Dinas Kesehatan. Oke, terima kasih Pak Jul. Ini mau menanyakan aja. Ini kegiatan SIMAYA ini dilaksanakan kapan Pak? Udah itu yang kedua, apakah ada petugas khusus untuk mengelola SIMAYA ini Pak? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Baik Pak, kita tahap awal ini sosialisasi nih Pak, mungkin launchingnya mungkin ada hari-hari atau kita jadwalkan ulang launching aplikasi SIMAYA. Kita sosialisasi dan mintek persiapan kita di masing-masing OPD. Harapan Pak Bupati tadi di akhir tahun 2020 kita masing-masing sudah menerapkan aplikasi SIMAYA, coba mempelajarinya dan mengikutinya masuk ke dalam langsung. Sebagai pengelola SIMAYA Pak, memang di Dinas Kominfo untuk pengelola SIMAYA tentang kaitan dengan surat menyurat secara elektronik ini. Itu Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah. Baik Bapak Ibu, pukul 12 kurang 15 menit, kami menunggu masih ada waktu 15 menit lagi. Jika ada pertanyaan, ya kami silakan. Kami lihat di chat, sudah tidak ada ingin bertanya. Baik, dari Tinggi Raja, coba ingin bertanya silakan. Halo. Ya, silakan Tinggi Raja, Bapak. Izin Pak Kabir. Ya, siapa? Pak, Tinggi Raja suaranya nggak nyampe Pak, mungkin settingan di laptop Pak. Halo? Silakan Pak, silakan, sudah terdengar. Sudah dengar Pak? Cepat, sudah. Ini Pak, kita mau kirim surat ke salah satu dinas. Misalnya Dinas PUPR.
Jadi kita dalam mengirim surat tersebut, kita harus mengetahui akun daripada dinas tersebut. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba untuk menjawabnya. Tadi yang dimaksud Bapak, bagaimana cara jika ingin mengirim surat tentunya ke dinas PU, Pak ya? Ya. Nanti di bagian surat klub, jika Bapak mengirim surat, di situ ada tujuan penerima, Pak. Di tujuan nanti bisa dipilih, Pak. Klik aja nama kadisnya dari dinas PU. Nanti muncul itu, Pak. Jika sudah Pak klik, otomatis surat tersebut begitu dikirimkan akan masuk ke kotak masuk dari dinas PU, Pak. Terima kasih. Pak ya. Baik, makasih Pak dari Tinggi Raja. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan kami silakan. Dinas Pendidikan masih ada kendala. Sebelumnya ada dari DPRD, Pak. Silakan Pak dari DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Pak Jul, ini kebetulan saya baru mengikuti lah di sini ya. Dan ini saya kira di Kabupaten Asahan masih hal yang baru ya Pak ya. Ya kan? Ini masih binteknya lagi gitu. Jadi saya kan kebetulan umum Pak. Masalah surat menyurat, surat masuk, surat keluar kan tadi umum adanya. Nah, saya minta tolong Pak, kalau boleh mohon dijelaskan kembali. Terlambat dan staf saya juga ini masih baru. Tentang mohon dijelaskan kembali bagaimana sistem surat masuk dan surat keluar ini. Maklum saya masih awam dan anggota saya kebetulan baru, jadi dia biar ngerti ke depannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kapan kira-kira ini baru kita deadline-nya pelaksanaannya ini kapan kira-kira kita mulai? Yang udah pastinya gitu, biar kami juga mempersiapkan segala sesuatunya di kantor. Contohnya macam komputer ya, komputer. Kalau kami itu belum, masih manual, masih lama tulis tangan gitu. Jadi bagaimana supaya ini lebih cepat dan apa-apa yang harus kami persiapkan gitu. Barangkali itu aja Pak. Terima kasih Pak Jol. Ya Bu, makasih Bu. Tadi Bu minta waktu untuk kelanjutan. Nah, mungkin kita bisa luangkan waktu dari Ibu, mungkin kita ketemu di mana, apakah Dinas Kominfo kalau itu adanya. Jadi kan mungkin punya trik tersendiri strategisnya Bu. Misalnya kita ada beberapa dari kita memang kurang menguasai teknologi, ya kita coba kawan-kawan kita yang lebih paham untuk memegang akunnya kita masing-masing. Misalnya saya sendiri, kalaupun saya tidak paham, ya kawan saya yang sebelah yang ngerti, dia bisa memproses surat menyurat sambil kita belajar. Kita juga bisa belajar sambilan. Nah, untuk deadline-nya, untuk penggunaan aplikasi Semaya di Pemkab Asahan ini, tentu dari sejaknya kita saat ini Bu. Jika sudah ada, mulai saat ini, nah masalahnya, apa yang kita lakukan ini sudah terekam atau terrecord di servernya Kementerian Pusat. Tapi di saat membuka acara ini memesankan kepada kita semua di akhir 2020 ini diharapkan sudah menggunakan aplikasi Semaya atau surat menyurat secara elektronik. Demikian Bu. Gimana Bu? Sekali lagi Pak, kalau seandainya kita maklumkan kadang-kadang intelijensi manusia berbeda-beda ya Pak ya, apalagi dengan IT sekarang ini. Staf kami bisa minta bantuan atau apa ke situ belajar gitu, boleh Pak ya? Oh, iya Bu, boleh ke tempat kami atau kita sudah siapkan WA group untuk komunikasi kita. Kita kan apa yang harus kita sesuaikan di WA juga bisa, atau bisa ketemu langsung, nggak masalah Bu. Kami siap di Dinas Kominfo. Dan bukan hal ini aja Bu, semua hubungan dengan teknologi dalam bentuk aplikasi, website, yang mudah-mudahan kami siap.
Dan saya sampaikan tadi beberapa waktu yang lalu kita sudah berbagi zona untuk melakukan pengupdatean berita di website masing-masing. Kita sudah undang keseluruhannya operator-operator supaya website kegiatan di pemerintah Kabupaten Asahan. Itu aja, Bu. Oke, makasih Pak Jul. Kembali, Bu. Selanjutnya dari Pulau Rakyat ya. Dari Pulau Rakyat kami silakan. Kami dari Kecamatan Pulau Rakyat ingin menanyakan simpel aja Pak Camat, Pak Kabid. Pertama, kalau bisa kami bermohon setiap pengetikan surat itu yang manual, maunya nomor indeksnya itu udah memang terlampir di atas Pak, jangan lagi kami mengetiknya di situ. Kemudian setiap surat yang kita ketik, maunya jangan ada lagi di scan, artinya biar memudahkan surat itu Pak. Kemudian kalau memang dia, contohnya kalau ada surat istilahnya surat pengantar lah Pak, surat pengantar yang mengaktifkan format SL itu gimana Pak gitu sistem penyuratannya, karena kan kalau data dari format SL itu kadang-kadang banyak, jadi cuman kami sistem membuatnya itu gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hal ini mungkin dijawab pada pengelola. Nah, ini jelaskan ya. Pertanyaan kita berbobot Pak. Enggak. Bukan main-main kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kecamatan Tinggi Raja. Untuk Pulau Rakyat ya, maaf. Bukan Tinggi Raja, Pak. Pulau Rakyat Pak ya. Oke, ya. Ya. Untuk masukannya kami terima Pak. Untuk scan tadi maksudnya scan suratnya jangan di scan gitu Pak ya. Ya. Harus itu keharusan. Ya Pak ya. Memang harus scan gitu suratnya Pak, gitu Pak. Iya Pak. Itu surat masuk scan itu untuk memudahkan bagi pimpinan jika pimpinan ingin melihat surat aslinya. Misalkan pimpinan lagi berada di luar Pak. Yang ngirim surat TU. Kegunaan dari TU men-scan surat tersebut dan melampirkannya, jika pimpinan ingin melihat langsung surat asli tersebut, bisa langsung di-download oleh pimpinan tersebut, Pak. Makanya tadi saya jelaskan, untuk men-scan surat tidak perlu harus susah-susah, bisa menggunakan HP Android, Pak ya. Bisa kita download di aplikasi Play Store, Cam Scanner namanya, Pak. Jadi dengan Cam Scanner saja kita dapat men-scan surat ke format PDF. Jadi tidak perlu, jadi di mana saja juga kita bisa men-scan surat tersebut ke format PDF. Izin Pak, izin Pak dulu Pak, sedikit Pak. Ya, Pak. Jadi kalau di penyakitan tadi, kalau lampirannya banyak umpamanya Pak, itu harus di-scan juga semua gitu. Kadang kalau kita ngirimkan surat itu kan pada lampirannya. Iya. Kalau banyak dia lampirannya, di-scan juga gitu. Kalau kita berada di kantor Pak ya, jika kan ada itu bisa disatukan. Kalau lampirannya satu surat itu bisa disatukan dalam bentuk satu PDF. Tapi kalau memang kita sedang berada di luar menggunakan Cam Scanner, mungkin satu yang poin-poin utamanya aja Pak, cukup Pak. Poin utama dari surat tersebut. Ya, terima kasih Pak. Yang tujuan dari kita scan itu agar pimpinan dapat mengetahui apa isi dari surat itu, apa poin utamanya. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Di Bapenda kami persilakan untuk bertanya. Selamat siang. Terdengar ya? Halo? Mau putus dia. Halo? Selamat siang. Siang Pak. Oke. Kami ada beberapa hal yang mau kami tanyakan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan ya Pak ya. Yang pertama, satu, apakah surat perintah tugas Pak dan SPPD
itu dimasukkan dalam aplikasi ini, Pak. Surat keluar. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan, Pak. Itu termasuk surat keluar berarti, Pak ya? Bisa saja Pak kita masukkan surat keluar, nanti dia ada 2 macam Pak ya. Mungkin untuk sesi saat ini belum kita jelaskan Pak. Kita jelaskan sesi kita sambung pada esok hari tentang surat keluar. Nanti dia sifatnya seperti pengarsipan aja Pak. Jadi seperti pengagedaan. Jadi jika kita sewaktu-waktu perlukan surat itu bisa kita buka kembali. Itu Pak. Jadi tapi tidak ada masalah untuk tetap dimasukkan Pak. Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Untuk Dinas Pendidikan kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Langsung aja Pak Denny, kami mohon saran ini. Iya Pak. Dinas Pendidikan ini kan Pak salah satu OPD yang cukup besar. Misalnya volume surat masuk dan keluar. Iya Pak. Saya berharap adalah waktu Pak Denny ataupun siapa nanti yang bisa dikirim ke kami, ke Dinas Pendidikan. Kalau waktunya nanti kita komunikasi langsung, Pak. Kiranya kami ini diberikan pembinaan khusus, terutama kami di sekretariat dan juga pada kabit kami, Pak. Ini saran kami, kalau bisa nanti ada waktu dari Kominfo, Pak. Mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk masalah tersebut saya langsung pada Pak Jul Pak ya yang menjelasin. Ya, Pak Jul menjadi Pak Jul. Ya, makasih Pak Sekjen Dinas Pendidikan. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak ke depan kita buat apa lagi Pak, pendalaman lebih kepada aplikasi Simaya atau aplikasi surat menyurat ini. Nanti masukan dari Bapak coba kami sampaikan kepada Kadis Kominfo bagaimana caranya Dinas Pendidikan dengan OPD yang besar dan SDM yang banyak bisa kita bintek secara khusus supaya penerapannya lebih tepat. Begitu ya Pak Damian. Iya Pak Jul. Ya Pak, makasih Pak. Baik, selanjutnya kami lihat ada Saya Dadap coba ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Saya Dadap, kami silakan. Mungkin enggak jadi. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya Pak, ini dari Kasubag Umum Pak. Ingin bertanya tentang surat masuk Pak. Karena ada surat masuk, kemudian surat masuk itu langsung disposisikan ke ke pimpinan. Setelah dari pimpinan memberikan kepada kasih yang bersangkutan. Setelah itu kasih melanjutkan surat tersebut. Setelah surat itu selesai ditindaklanjuti, apakah surat itu langsung kasihnya yang mengirim atau diberikan ke Kasubag umumnya Pak untuk dikirimkan? Cuman itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Nah, surat masuk dan surat keluar itu pintunya di tata usaha Pak. Tata usaha itu adalah bagian dari sebuah umum. Nah, cara pengirimannya untuk yang Bapak maksud mungkin yang aplikasi Simaya ya, melalui aplikasi Simaya, memang langsung dari tata usahanya Pak. Setelah tata usaha menerima, tata usaha itu adalah bagian dari sebuah umum tersendiri, tata usaha tersendiri khusus di aplikasi Simaya ini. Kalau untuk Simaya tentu melalui tata usahanya. Nah, kalau pengiriman secara fisik mungkin beda-beda Pak kebijakan masing-masing di OPD. Tapi secara umum tentu dari sekretariat atau di bagian umumnya. Ada juga sebagian juga dari yang memproduksi surat tersebut. Apakah di seksi di bawahnya bidang tertentu atau di tempat yang lain. Mungkin seperti itu Pak.
Pak dari Kecamatan Sedadap. Gimana Pak? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya Pak, makasih kembali. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya menunjukkan pukul 12. Sesuai dengan jadwal kita, kami sampaikan mungkin melalui mungkin saya ambil alih aja untuk menyudahi atau closing kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita alami dari tadi sampai saat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk bagian Pemkab Asahan. Mohon maaf kami, besok insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya, yaitu tutorial tentang surat keluar melalui aplikasi Semaya dan bimbingan teknis dari untuk pembuatan akun masing-masing di OPD masing-masing. Kami harapkan Bapak Ibu bisa didampingi kepada yang memahami tentang teknologi informatika atau minimal dia mengerti dengan komputernya. Demikian, mungkin hari ini kami sudahi sampai di sini. Mohon maaf jika penyampaian kami tidak pada tempatnya dan pelayanan kami kurang. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.